balik maning bersama SB Movie. Di video kali ini SB Movie akan melanjutkan maraton film ke-7 dari Marvel Cinematic Universe berjudul The Avengers yang dirilis pada tahun 2012. Bagi yang belum nonton film ke-6-nya, silahkan tonton terlebih dahulu agar lebih paham. Dimana kali ini Nick Fury harus mengumpulkan agen serta superhero terbaik yang sudah ia temui untuk bergabung dengan tim Avengers guna menghadapi ancaman dari Loki yang telah bersekutu dengan pasukan Chitauri untuk mengambil kembali Tesseract dan akan menaklukkan bumi. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film diawali dengan petualangan Loki setelah perang besar di Asgard. Loki mengembara di luar angkasa sebelum akhirnya bertemu dengan The Other. Di sana The Other membuat kesepakatan dengan Loki, yaitu memberikannya scepter atau tongkat yang memiliki kekuatan dahsyat kepada Loki, di mana ia diminta untuk mengambil Tesseract yang dikuasai oleh manusia di bumi. Dan sebagai imbalannya, Loki akan dibantu oleh pasukan Chitauri untuk menguasai serta menaklukkan ras manusia di bumi. Kita beralih ke bumi. Di markas SHIELD terlihat sedang mengevakuasi seluruh personil. Tak lama kemudian sang direktur utama SHIELD Nick Fury yang didampingi oleh Maria Hill datang menggunakan helikopter. Lalu mereka bertemu dengan agen Coulson yang melaporkan tentang aktifnya kubus Tesseract oleh seseorang yang tak dikenal. Setelah itu Fury menemui ahli penelitian yaitu Dr. Selvig. Ia menyampaikan bahwa Tesseract yang aktif tak bisa dimatikan karena telah dikontrol orang lain. Fury curiga bahwa Dr. Selvig mungkin telah mengaktifkan Tesseract tersebut. Kemudian memanggil agen yang ditugaskan untuk mengawasi laboratorium yaitu Clint Barton. Lalu ia menjelaskan kepada Fury bahwa Tesseract bisa membuka pintu ke dimensi lain dan bisa dibuka dari kedua sisi, di mana ia yakin jika Dr. Selvig tidak mungkin pernah bisa melakukan apa-apa dengan Tesseract. Tiba-tiba Tesseract mengeluarkan sinar dan membuka gerbang dari dimensi lain. Tak lama kemudian Loki muncul melalui gerbang dimensi tersebut dan menyerang semua orang hingga sebagian orang tewas. Put down the spear. Di sini Loki juga berhasil mempengaruhi pikiran Barton dan Dr. Selvig dengan tongkatnya yang membuat keduanya tunduk terhadap perintah Loki. You have heart. Purpose. Loki. Karena merasa keadaan sedang genting, maka Fury berniat untuk membawa Tesseract tersebut. Namun, malah ditahan oleh Barton yang dalam pengaruh Loki. Ia juga mengatakan bahwa tempat tersebut akan meledak dan mereka harus cepat meninggalkannya. Kemudian Barton menembak Fury serta mengambil Tesseract dan membawanya pergi. Beruntung Fury masih hidup karena ia telah memakai rompi anti peluru. Ia dengan segera memberitahu kepada Maria agar mencegah Barton yang telah membawa kabur Tesseract. Mendengar itu, Maria langsung mengejar mereka dan mencoba untuk menahannya. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena ia terjebak dalam reruntuhan bangunan yang meledak. Sementara itu, Fury dan agen Coulson berhasil menyelamatkan diri dari letusan gedung. Mereka pergi menggunakan helikopter untuk mengejar Loki, Barton, dan Dr. Selvig yang membawa Tesseract. Namun usaha Fury tak membuahkan hasil. Heli mereka malah ditembak jatuh. Beruntung Fury dengan cepat melompat sebelum heli itu menghantam tanah, dan akhirnya mereka pun berhasil lolos dari kejaran Fury. Director. A lot of men still under. Director Fury, do you copy? Are at war. What do we do? Roger that. Di tempat lain, Natasha Romanoff atau Black Widow terlihat sedang ditahan oleh Jenderal Josh karena penyamarannya telah terbongkar. Sang jenderal menganggap Natasha ini sebagai wanita bodoh dan lemah. Tak lama kemudian, agen Coulson menelpon dan menyuruh jenderal untuk memberikan kepada Natasha karena jika tidak, maka mereka akan dibom oleh Coulson. Akhirnya sang jenderal memberikan telepon itu kepada Natasha, di mana agen Coulson memberitahu bahwa sahabatnya yaitu Barton telah dalam keadaan bahaya. Mendengar itu, Natasha langsung menghabisi sang jenderal serta anak buahnya. Let me put you on hold.
Setelah itu, ia kembali menghubungi agen Coulson dan mempertanyakan apa yang telah terjadi kepada Barton. First, we need you to talk to the big guy. Namun secara tiba-tiba agen Coulson menyuruh Natasha untuk membujuk Dr. Banner alias si buto ijo agar bersedia bergabung dalam tim Avengers dengan misi mengambil kembali Tesseract. Natasha pun menemui Bruce Banner yang berada di India. Di sana ia menceritakan tentang masalah yang sedang dihadapi oleh S.H.I.E.L.D. dan mereka membutuhkan bantuan Bruce untuk bergabung guna mendapatkan Tesseract dari tangan Loki. Dengan melalui negosiasi yang alot, akhirnya Bruce bersedia ikut dalam misi tersebut. Is the Tesseract? Fury want me to do, swallow it. So Fury isn't after the monster. One's gonna put you in. Stop lying to me! I want to see what you do. I'm sorry, that was mean. Okay? Sementara itu di tempat lain Fury melakukan pertemuan dengan para Dewan Keamanan, di mana Dewan Keamanan meminta pertanggungjawaban Fury yang lengah dan membuat mereka harus kehilangan Tesseract. Fury pun memberikan pembelaan bahwa ia tak bisa mempertahankan Tesseract tersebut karena yang mencuri bukan berasal dari bumi melainkan adik Thor yaitu Loki. Akan tetapi pada saat itu Dewan Keamanan menyarankan untuk menggunakan fase dia yaitu penggunaan rudal pemusnah massal. Namun Fury menolaknya karena ia merasa bahwa Avenger perlu dibentuk untuk menanganinya. It's won by soldiers. Setelah itu, Fury mengunjungi Steve Rogers yang sedang berlatih dan ia mencoba membujuk Steve agar mau membantunya mengambil kembali Tesseract. Di mana pada saat itu, Steve masih mengingat bahwa Tesseract merupakan senjata milik Hydra dan telah jatuh di lautan ketika dirinya tengah menghadapi Red Skull. When he was looking for you, At this point, I doubt anything would surprise me. waiting for you back at your apartment. You should have left it in the ocean. Di lain sisi, terlihat Iron Man sedang memperbaiki sesuatu di dalam laut. Setelah beres, ia kembali ke rumahnya di mana Stark dan bertemu Pepper, asisten pribadinya. How does it look? I'm actually out. I really wouldn't know now, would I? Tak lama kemudian, agen Coulson datang dan menyampaikan tentang pencurian Tesseract, sehingga S.H.I.E.L.D. mengharapkan bantuan dari Tony untuk bergabung dalam tim Avengers. Namun di sini Tony sempat menolak ajakan dari Coulson. Tak sampai di situ saja, mereka tetap memberikan petunjuk mengenai misi yang harus dilakukan jika saja mereka akan berubah pikiran nantinya. Tak lama setelah di atas pesawat, rupanya Steve berubah pikiran hingga akhirnya ia mau bersedia untuk membantu S.H.I.E.L.D. Pada saat itu, agen Coulson menceritakan tentang asal mula Hulk lahir akibat hasil percobaan eksperimen seperti Steve. Namun dirinya gagal sehingga terciptalah makhluk mengerikan yaitu buto ijo. I watched you while you were sleeping. Di tempat lain, kini Loki berteleportasi dan menemui pemimpin bangsa Chitauri yaitu The Other, di mana Other menginginkan perang dengan makhluk bumi yang dianggap lemah. Ketika itu, Loki berencana untuk menggunakan Tesseract membuka portal penghubung antara bumi dengan planet lain agar Chitauri leluasa masuk ke bumi dan menghancurkannya. Setelah itu, Loki pun kembali tersadar dan kembali ke bumi. There will be no realm. Kita kembali lagi ke Steve. Akhirnya mereka tiba di markas S.H.I.E.L.D. yang berada di laut. Di sana ia juga bertemu dengan Natasha dan Bruce. Lalu mereka menemui Nick Fury yang telah menunggu mereka dan merencanakan apa yang akan mereka lakukan nanti untuk kembali menemukan Tesseract. Sementara Bruce meminta sebuah ruangan kerja agar dirinya bisa melacak lokasi Tesseract dengan membuat algoritma pelacak dan pengenalan kelompok dasar. Sehingga minimal mereka bisa mempersempit lokasi pencarian. Ditambah lagi, Tesseract memang sangat sulit untuk dilacak karena hanya memancarkan sedikit sinar gamma. Algorithm basic cluster recognition. You're gonna love it, Doc. We got all the toys. Di lain sisi, Dr. Selvig mulai tugasnya untuk membuat sebuah alat yang bisa digunakan untuk membuka portal ke dimensi lain menggunakan Tesseract. Namun Dr. Selvig membutuhkan iridium, sesuatu yang sangat sulit untuk dicari. Namun Barton berhasil mengumpulkan para musuh-musuh S.H.I.E.L.D. untuk membantunya mengambil iridium. Ia juga meminta bantuan Loki agar dirinya bisa mengakses tempat di mana iridium didapatkan. What did it show you, Agent Barton? Kita beralih ke markas S.H.I.E.L.D. di mana Jasper berhasil melacak keberadaan Loki yang kini berada di Jerman tempat iridium berada. Dan dengan cepat Steve bergegas menuju ke tempat tersebut. Sialnya Loki justru berhasil memindai mata milik Dr. Hendrik sehingga Barton bisa dengan mudah mengakses dan mencuri iridium yang telah dibutuhkan oleh Dr. Selvig.
Rupanya setelah itu Loki belum puas dan dirinya ingin bersenang-senang dengan makhluk bumi yang dianggap lemah. Semua manusia di tempat tersebut diperintahkan untuk tunduk kepadanya. Namun ada satu simbah lanang yang tak bersedia tunduk kepada Loki. Di saat Loki akan menembak simbah lanang itu, tiba-tiba Steve muncul menyelamatkan simbah lanang lalu menghadapi Loki. Saw a man standing above everybody else. A man out of time. Rupanya Steve malah terdesak karena Loki terlalu kuat untuknya. Beruntung Tony dengan armor Iron Man-nya datang tepat waktu dan menolongnya. Lalu mereka bersama-sama menghadapi Loki. Pada saat itu, Tony dengan mudahnya bisa membuat Loki menyerah dan mereka pun berniat membawanya ke markas S.H.I.E.L.D. Good move. Namun tiba-tiba Thor datang dan mengambil alih Loki. Kedatangan Thor di sini tahu bahwa Loki akan menghancurkan bumi. Thor juga mengatakan bahwa dirinya berkewajiban untuk melindungi bumi dari setiap ancaman makhluk lain termasuk Loki. Tony yang tidak rela tawanannya diambil begitu saja oleh Thor, dia pun langsung mengejarnya dan mulai memaksa Thor agar menyerahkan Loki kepadanya. Hingga akhirnya pergelutan pun tak bisa dihindarkan. Until then. Tak lama Steve datang melerai dan menghentikan pergelutan mereka. Hey! Bad call. He loves his hammer. Put that hammer down. The hammer down? Setelah itu Loki dibawa ke markas S.H.I.E.L.D. Di sana terlihat Fury memenjarakan Loki di sebuah ruangan super canggih, di mana jika Loki kabur dan memecahkan kaca, maka ia akan terjatuh dari ketinggian saat ini. Built for something a lot stronger. Sementara itu, Steve dan yang lain melakukan pertemuan untuk melacak dan mengetahui rencana Loki, di mana Thor mengatakan bahwa Loki telah bekerja sama dengan bangsa Chitauri yang akan mencuri Tesseract untuk diberikan kepada bangsa Chitauri. Dan sebagai imbalannya, mereka akan membantu Loki untuk menguasai bumi. Tiba-tiba Tony datang dan merusak suasana rapat yang sebelumnya berjalan dengan tenang. Ia mengatakan bahwa agen Barton sedang dalam pengaruh Loki untuk membuka gerbang portal menggunakan Tesseract. Dan kini dia hanya membutuhkan sumber daya dengan kepadatan energi yang tinggi. Selain itu, Dr. Bruce juga menambahkan bahwa untuk membuka gerbang portal maka Loki harus memanaskan Tesseract dengan suhu yang sangat tinggi. Tony yang mendengar bahwa teorinya sepaham dengan Bruce, lalu ia mengajaknya untuk bergabung bersama dengannya. Namun tiba-tiba Fury datang dan mengatakan bahwa pada dasarnya Dr. Bruce berada di sini hanya untuk melacak lokasi Tesseract tersebut dan tidak ada misi lainnya. Man I know into his personal flying monkey. Namun Tony dan Bruce bisa bekerja sama untuk meneliti tongkat Mindstone milik Loki yang telah mereka kuasai. All I packed was a toothbrush. Tak lama setelah Bruce dan Tony mulai meneliti tongkat milik Loki, mereka menginformasikan kepada Steve bahwa sepertinya Loki akan menggunakan tower gedung Stark untuk mengaktifkan Tesseract dan mendapatkan energi dari Arc Reactor. Doctor? It's bugging him too, isn't it? Rupanya Tony dan Bruce belum sepenuhnya menaati perintah dari Fury. Dia merasa bahwa S.H.I.E.L.D. telah menyembunyikan sebuah rahasia besar dan dibuktikan dengan tidak dilibatkannya Stark Industries dalam program pengembangan Tesseract. Mendengar hal itu, Steve lalu pergi ke gudang penyimpanan untuk mencari informasi mengenai keberadaan yang telah dikatakan oleh Tony dan Bruce. Sementara itu, Loki yang kini berada di penjara khusus, dia didatangi oleh Natasha. Tujuan Natasha berniat untuk mencari tahu mengenai tujuan Loki yang bisa dengan mudahnya ditangkap dan dibawa ke markas S.H.I.E.L.D. Kemudian Natasha menceritakan kisahnya bersama Barton yang pikirannya telah dikuasai oleh Loki. Namun sialnya, Loki rupanya mengetahui masa-masa kelam dari Natasha dan mencoba memancing amarah Natasha. Hingga Natasha pun tersadar ketika Loki keceplosan menyebut Hulk. Dan akhirnya Natasha yakin jika tujuan Loki sebenarnya adalah untuk memancing Bruce agar berubah menjadi buto hijau, sehingga dapat menghancurkan tempat tersebut. Oleh karena itu, Natasha berupaya agar Bruce tidak keluar dari laboratorium. Di ruangan lain, akhirnya Steve mengetahui tentang program S.H.I.E.L.D. yang bernama Fase 2. Di mana program itu merupakan pembuatan senjata pemusnah massal dengan menggunakan Tesseract. Hal itu membuat Fury terpojok atas desakan para Avenger yang meminta penjelasan dari Fury.
Fury pun membela diri bahwa ia membuat program fase 2 karena Thor tahun lalu membuat bumi kedatangan tamu dari planet lain yang memicu pertempuran dan meratakan kota. Karena Seal merasa kalah dalam persenjataan, akhirnya membuat program fase 2 yang akan digunakan jika suatu saat musuh dari planet lain datang menyerang bumi. Mendengar hal itu membuat Thor mulai marah kepada Fury karena ia merasa jika bumi berperang dengan bangsa lain, itu karena dia sendirilah yang memancingnya akibat keberadaan Tesseract di bumi. Hingga akhirnya mereka semua berdebat satu sama lain. Dan momen itu dimanfaatkan oleh Barton dengan menyamar menggunakan pesawat pengangkut senjata dan amunisi. Ia lalu menghancurkan salah satu mesin pesawat markas Seal. Got it. Menyadari mereka diserang, Steve lalu mengawal Tony menuju ke ruang armornya dan kemudian mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Avenger 3, I'll meet you there. Sementara itu, Natasha berusaha mencoba untuk meredakan amarah Bruce yang tersulut. Namun usaha itu gagal yang akhirnya Bruce berubah menjadi buto ijo. Beruntung Natasha berhasil melepaskan kakinya yang tertimpa reruntuhan. Lalu ia terus dikejar oleh buto ijo yang ingin membunuhnya. Beruntung Thor datang tepat waktu yang segera memukul mundur buto ijo. Hingga akhirnya mereka pun harus bertarung. Di lain sisi, kini Barton dan anak buahnya berhasil masuk ke markas Seal dan membuat Fury serta Maria terdesak. Maria yang mengetahui jika buto ijo akan menghancurkan pesawat, dia pun segera memerintahkan kepada pesawat pengawal untuk mengalihkan perhatian buto ijo. Namun sialnya hal itu membuat pesawat pengawal malah dihancurkan oleh buto ijo. Beruntung sang pilot berhasil meloloskan diri sehingga misinya berhasil menjauhkan buto ijo dari pesawat markas Seal. Di luar pesawat, Tony mencoba untuk memperbaiki kerusakan pada mesin yang telah mati, sedangkan Steve menghabisi satu persatu anak buah Barton. Di ruangan lain, Barton berhasil merusak sistem pesawat hingga menyebabkan mati mesin dan membuat pesawat kehilangan daya hingga tak bisa dikontrol. Di saat yang sama, Thor mendatangi Loki untuk memberinya pelajaran. Namun rupanya Loki malah berhasil menjebak Thor sehingga ia masuk ke dalam penjara itu dan berencana melepaskan agar terjatuh. Tiba-tiba agen Coulson datang dan mengancam Loki dengan senjata yang ia sendiri belum tahu apa kegunaan dari senjata tersebut. Namun sialnya Loki berhasil menusuk agen Coulson sampai membuatnya tersungkur dan tak berdaya. Loki kemudian membuang Thor yang berada di dalam penjara khusus hingga terjatuh ke bawah. Di tempat lain, Natasha yang kesal melihat ulah Barton, dia pun berusaha menghilangkan pengaruh Loki, dan akhirnya mereka pun berduel. Dalam pertarungan, Natasha berhasil mengajar Barton hingga tersungkur dan membuat ingatan Barton kembali. Di saat yang sama, di pesawat markas Seal, Tony telah berhasil membuat pendorong mesin sehingga mesin kembali nyala. Sedangkan Steve masih sibuk untuk menghadapi musuh hingga terlambat menarik tuasnya. Karena Steve berhasil menarik tuas, Tony segera keluar dari kipas mesin pendorong dan menyeruduk anak buah Barton. Di ruangan lain, Fury menyaksikan kematian tragis agen Coulson yang dibunuh oleh Loki, sedangkan Loki sendiri berhasil kabur dari markas Seal. Di sini Fury sangat kehilangan agen Coulson. Tony juga merasa bersalah karena mendebatkan sesuatu yang tidak seharusnya diperdebatkan, sehingga Loki berhasil kabur. Lost my one good eye. Di tempat lain, Bruce yang terjatuh kembali ke bentuk manusia normal, di mana seorang petugas memberikan pakaian kepadanya dan rupanya petugas itu juga melihat Bruce saat berwujud buto ijo. Ia mengira bahwa Bruce adalah makhluk alien. From outer space, an alien, a regular sized fella. You've got a condition. Kita balik maning ke markas Seal. Barton yang ingatannya sudah kembali pulih, dia berniat untuk membayar kesalahannya dengan cara menghentikan rencana jahat Loki. It's gonna take time. You're really hard on the head. Tony dan Steve rupanya masih meratapi kematian agen Coulson yang dianggap sebagai agen terhebat Seal. Akhirnya mereka berdua sadar bahwa Loki hanya memperdaya mereka dan berhasil memecah belah Avengers.
We can put together a list. You made it personal. Right. I caught his act in Stuttgart. Akhirnya Tony menyadari bahwa gedung tower miliknya akan dijadikan tempat percobaan untuk membuka gerbang portal dari dunia luar. Son of a bitch. Dan benar saja, Dr. Selvig kini telah berada di atas gedung Stark miliknya yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Semangat para Avenger pun kembali bangkit. Mereka bergegas pergi menuju gedung Stark untuk menghentikan rencana Loki. Melihat para Avenger kembali melakukan tugasnya, Fury lalu menyuruh Maria untuk memasang alat komunikasi agar memantau mereka serta memberi arahan dari markas SEAL. I want eyes on everything. Yes, sir. Tony yang kini sudah sampai di rumahnya memaksa Dr. Selvig agar mematikan perangkatnya. Namun sialnya Tesseract sudah tidak bisa dinonaktifkan. Then skip the spinning rims. We're on the clock. The barrier is pure energy. Ketika Tony masuk ke dalam, ia dikejutkan dengan adanya Loki yang berada di sana. Kemudian mereka sempat berdebat. Tony juga meyakinkan kepada Loki bahwa manusia tidak selemah yang ia kira dan para Avengers akan berusaha untuk melindungi bumi. Loki pun berusaha menggunakan tongkatnya untuk mempengaruhi pikiran Tony. Namun hal itu tak berpengaruh kepada Tony. Mengetahui hal itu, Loki pun mengilmu Tony hingga ia terjatuh dari atas gedung. Beruntung dengan cepat, Tony mengaktifkan Iron Man Mark 7, lalu Tony kembali ke atas gedung dan menghajar Loki. Akan tetapi, gerbang portal berhasil terbuka dan membuat para pasukan Chitauri berdatangan masuk ke bumi, hingga menghancurkan semua bangunan. Tak lama kemudian, akhirnya Thor pun tiba dan berniat untuk membawa Loki kembali ke Asgard. Namun Loki menolaknya hingga akhirnya pertarungan mereka tak terelakkan. Sementara itu, Tony disibukkan untuk menghancurkan satu persatu pasukan Chitauri. Steve, Natasha, dan Barton akhirnya sampai di tempat itu dan menyaksikan kehadiran monster besar bangsa Chitauri. We gotta get back up there. Sedangkan kini Loki juga berhasil menusuk Thor dan langsung kabur menggunakan pesawat. It's too late. Melihat pasukan Chitauri menyerang warga, Steve, Natasha, dan Barton berusaha menyelamatkan para warga yang terancam. Satu-satu pasukan Chitauri pun diajar oleh para Avengers yang kini bersatu di bawah arahan Steve. Captain? Tak berselang lama, akhirnya Bruce datang yang menambah kekuatan para Avengers. Force right. We gotta deal with these guys. Bruce lalu berubah bentuk menjadi buto ijo yang langsung menghajar monster besar hingga hancur. Dr. Banner, That's my secret, Cap. now might be a really good time for you to get angry. I'm always angry. Melihat para Avenger berhasil menghancurkan para Chitauri, Loki pun meminta bantuan kepada The Other agar mengirim lebih banyak pasukan ke bumi. Call it, Captain. Kemudian Steve kini memimpin para Avenger. Ia pun membagi tugas di mana menyuruh kepada Barton untuk mengawasi formasi lawan, sedangkan Tony menangani batas keliling di 3 blok. Sementara Thor bertugas untuk mengecilkan portal dengan kekuatan petirnya. Lalu Steve dan Natasha tetap berada di bawah untuk menghabisi musuh yang ada di sana. Dan yang paling terakhir, si buto ijo ditugaskan untuk menghancurkan lawan yang berada di atas. Pasukan Chitauri pun dibantai habis-habisan oleh keganasan buto ijo. Sementara itu di markas SEAL, Dewan Keamanan menghubungi Fury untuk segera mengaktifkan fase 2 karena menganggap para Avenger tak bisa berbuat banyak. Namun Fury menolaknya dan tak ingin mengikuti perintah Dewan Keamanan karena ia yakin bahwa para pahlawannya mampu menyelesaikan tugasnya masing-masing. Kita kembali lagi ke Avengers. Natasha pun memutuskan untuk menggunakan pesawat Chitauri menuju portal. Sementara para Avenger juga tak menyerah. Mereka terus-menerus menghabisi satu persatu pasukan Chitauri.
Steve juga berhasil menyelamatkan warga yang disandra oleh pasukan Chitauri, sedangkan Natasha yang dikejar oleh Loki berhasil diselamatkan oleh Barton yang membidik tepat sasaran ke arah Loki, hingga membuat Loki tersungkur dari pesawatnya. Namun sialnya Loki yang berada di atas gedung bersiap untuk menghajar Natasha. Untung saja Buto Ijo datang tepat waktu yang langsung menghempaskan Loki. Buto Ijo langsung membantingnya seperti mainan, hingga Loki kini terbaring tak berdaya. Natasha kemudian mendatangi Dr. Selvig di mana ia baru tersadar dengan apa yang telah diperbuatnya. Natasha kemudian menyuruh Dr. Selvig untuk menonaktifkan Tesseract itu. Namun Dr. Selvig tak bisa menonaktifkan. Akan tetapi ada hal yang dapat menghentikan penutupan portal, yaitu dengan tongkat milik Loki. Merasa pasukan Chitauri tak ada habisnya, membuat para Avenger akhirnya terpojok. Kemudian Dewan Keamanan mengambil alih perintah untuk melepaskan rudal nuklir agar meratakan kota yang dipenuhi oleh pasukan Chitauri. Melihat itu, Fury bergegas menembak satu jet tempur dan berhasil menggagalkan satu pesawat pengangkut rudal nuklir. Namun pesawat lainnya berhasil lepas landas dan akan menyerang kota. Lalu Fury memerintahkan Tony untuk menghadang rudal nuklir tersebut. Jarvis, put everything we got into the thrust. Sementara itu, Natasha dan Dr. Selvig berusaha menonaktifkan Tesseract agar gerbang portal bisa tertutup. Tony lalu dengan sangat cepat berusaha mencegat rudal nuklir dan membelokkan ke atas mengarah ke lubang portal, walaupun resikonya akan membawa dirinya pada kematian. Akhirnya Tony berhasil membawa rudal nuklir tersebut dan melepaskannya ke induk pesawat pasukan Chitauri hingga terjadi ledakan hebat dan mematikan seluruh pasukan Chitauri yang berada di bumi. Setelah itu, Tony yang kehilangan daya, ia pun terjatuh dari angkasa. Beruntung, Natasha berhasil menonaktifkan Tesseract hingga menutup portal. Melihat Tony terjatuh dengan sangat cepat, Buto Ijo pun langsung melompat dan menangkap Tony hingga mereka sampai di bawah. Di saat semua mengira Tony telah tewas, tiba-tiba Tony terbangun saat dikagetkan oleh raungan Buto Ijo. Dan akhirnya para Avenger memenangkan peperangan melawan Loki dan pasukan Chitauri. Begitu Loki kembali tersadar, ia telah dikepung oleh para Avenger hingga akhirnya ia menyerah. If it's all the same to you. Para Avenger pun kini menjadi pahlawan bagi seluruh warga dan menjadi pemberitaan utama di meja TV. Namun berbeda dengan pemerintah yang justru menganggap bahwa Avenger harus bertanggung jawab karena telah menghancurkan kota. Thor lalu menangkap Loki dan mengambil kembali Tesseract untuk dibawa ke tempat asalnya, yaitu Asgard. Para Avenger pun berpisah menyebar ke tempat masing-masing. Di akhir film, kita diperlihatkan bahwa The Other, pemimpin dari bangsa Chitauri, melaporkan kepada Panglima Perang yang sebelumnya masih misterius tentang kehebatan manusia yang tak bisa mereka prediksi. Dan Panglima Perang itu adalah Thanos. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Nantikan film maraton Marvel Cinematic Universe selanjutnya bersama SB Movie.